Oke Sobat Ciamik, kembali dengan Wak Pana di Baponti Channel. Bintang tamu kita pada hari ini sangat spesial, sungguh istimewa. Datang jauh-jauh dari Jakarta, Ibu Dian Sasmita. Apa kabar Bu? Kabar baik, meskipun agak ngantuk. Bu, Jakarta ke Pontianak itu bukan jarak yang dekat. Kenapa pilih Pontianak? Dekat kok Pak, cuma 2 jam. Oh iya ya. Kalau pesawat. Iya. Kenapa ya Pontianak? Pontianak ini cukup menarik dari sisi kasus sebenarnya. Sisi kasus. Sebelum kita lanjut, maaf saya potong. Oke. Satu kata untuk Pontianak. Ngangenin. Ngangenin. Saya mau ke Pontianak lagi. Waduh, luar biasa. Oke Bu, silakan. Iya, jadi kami KPAI ini adalah lembaga independen untuk hak asasi manusia, khususnya hak anak. Jadi kami ini melakukan pengawasan, pemantauan terhadap pelaksanaan salah satunya sistem peradilan pidana anak. Ini bagi Indonesia. Untuk korban, pelaku, saksi? Betul. Tiga-tiganya? Betul. Okay. Jadi SPPA sendiri ini kan mengatur anak yang berhadapan hukum, korban, saksi, dan konflik hukum. Makanya kami harus datang ke beberapa wilayah untuk melihat praktek SPPA sejauh ini seperti apa. Kita tahu SPPA sudah 11 tahun, lebih dari 10 tahun. Betul sekali, ya. Nah, ternyata kami temui di beberapa wilayah masih ada kendala. Dan kami memang membagi wilayah. Jadi wilayah paling barat kita ambil Aceh, wilayah tengah kita ambil Kalimantan Barat, Pontianak, kemudian wilayah timur kita ambil NTT. NTT Bu ya? Iya, NTT. Di sana kita mencoba mempotret. Ternyata tiap wilayah punya ketantangan sendiri-sendiri. Kulturnya berbeda. Betul. Nah, salah satunya Pontianak ini. Pontianak ini kasusnya ada Kalimantan Barat ada wilayah-wilayah yang kasusnya cukup tinggi, seperti Sambas dan Ketapang. Betul sekali. Nah, untuk Ketapang sendiri menjadi wilayahnya Bapas Pontianak, makanya kami ke sini. Tadi kita diskusi dengan teman-teman PKB pas tantangannya seperti apa dalam SPPA. Iya. Berarti sebenarnya Ibu sudah punya tujuan ya, dari Jakarta ke sini tuh sudah di mapping dulu ya? Pastinya. Udah pasti. Pastinya kami sudah mengumpulkan informasi dari teman-teman KPAD Pontianak. Pontianak, oke. Nah ini menarik Bu. SPPA itu ada anak saksi, anak korban, anak pelaku. Nah ini yang jadi sering kadang-kadang APH seperti kami juga, kadang-kadang ini masih kebingungan nih. Posisi daripada KPAI ini ketika pelaksanaan proses peradilan pidana anak ini di mananya sih? Baik, jadi kalau di sistem peradilan pidana anak, kami ada di pasal 94. Oke. Di pasal 93 ayat 4. Di sana fungsi atau posisi KPAI adalah sebagai lembaga yang melakukan pemantauan. Pemantauan prosesnya? Betul, pemantauan pelaksanaan sistem SPPA-nya ini. Pelaksanaan sistemnya Bu ya? Oke. Pemantauan, kemudian melakukan evaluasi dan pelaporan. Oke. Nah, jadi kami tidak langsung kepada diversi kami turut serta, tidak ya Bu ya? Tidak, mandat kami tidak di sana. Tapi kami lebih memantau pada sistem, memastikan supaya organ-organ negara ini menjalankan mandatnya. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, kemudian pemerintah daerah yang terkait urusan sosial, perlindungan anak, pendidikan, itu kesehatan, itu semua kan saling bertalian. Untuk ngurusi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah ini semua harus menjalankan mandatnya. Nah menarik nih Bu, tadi Ibu katakan bahwa tidak di dalam proses diversinya. Nah kenapa kalau sudah ada di dalam SPPA, kenapa sih kok nggak terlibat di dalam diversi itu sendiri gitu? Kenapa harus pemantauan pelaksanaannya gitu? Iya, karena kedudukan kami memang seperti itu. Jadi sebagai NHRI atau National Human Rights Institution, mandat kami sebenarnya protection, perlindungan, jadi melindungi anak-anak supaya mereka tidak terlanggar hak-haknya. Kemudian promotif, memajukan, melakukan edukasi tentang hak anak. Secara kelembagaan, memang kami tidak punya kewenangan untuk memberikan layanan langsung. Tapi kalau dengan demikian bukan berarti KPAI atau KPPAD yang ada di daerah itu tidak boleh terlibat. Bukannya tidak boleh. Tapi boleh.
keterlibatannya pada hal-hal tertentu. Hal tertentu. Misalnya seperti ini, ada beberapa kasus masuk ke kami. Jadi mandat utama KPAI ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi melakukan pengawasan dan salah satunya kami menerima pengaduan terhadap pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak ada yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Itu masuk ke kami. Kalau anak tersebut mengalami hambatan keadilan. Misalnya anak konflik hukum ditahan melewati batas waktu, itu kami masuk ke sana. Ini ada yang nggak benar nih. Nah, seperti itu. Makanya kami melakukan pengawasan secara langsung. Atau pada anak korban kekerasan seksual, dia pembuktiannya tersendat-sendat sehingga pelaku tidak segera ditangkap, tidak segera ditahan. Korban sebagai korban malah merasa semakin terintimidasi. Nah, ini kami masuk ke sana. Ada hambatan apa ini? Kita berusaha melihat, kita telaah, analisis, kemudian kita melakukan intervensi. Tapi intervensinya juga kami tidak langsung datang kemudian mengambil anak untuk kita lindungi, tidak. Kami tidak punya kapasitas itu. Tapi kita mengajak salah satunya LPSK. LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Mereka punya mandat memberikan perlindungan langsung kepada korban. Mereka lah yang kita libatkan, seperti itu. Berarti misalnya fungsi pengawasan yang ada di KPAI sendiri, ternyata selain daripada itu, saya lihat tadi Bu menjelaskan pendampingan juga ada di situ ya Bu ya? Pendampingan tidak pendampingan langsung ya Pak ya. Jadi pendampingan kaitannya dengan karena ada hambatan keadilan tadi. Jadi kita lebih bagaimana mendorong organ-organ negara inilah yang berfungsi. Sumbatannya di mana? Misalnya sumbatannya di organ negara, katakanlah aparat penegak hukum. Nah, ini kita coba apanya ya? Regulasinya kah? Atau ketidaktahuan petugas lah? Atau apa? Seperti itu kita coba mencarikan solusinya. Itu KPAI, karena berdasarkan pengawasan itu kemudian kita ada mandat berikutnya, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kepada presiden. Berarti itu outputnya. Betul. Jadi pelaporan KPAI ini kami serahkannya kepada presiden secara berkala, supaya Bapak Presiden paham, mengetahui situasi perlindungan anak seperti apa. Jadi berarti outputnya jelas ya Bu ya? Iya. Makanya tiap tahun kami mengeluarkan laporan khusus. Luar biasa sekali nih Bu, tugas KPAI. Tidaklah, sama teman-teman PK Bapak juga sama-sama luar biasanya. Sama Bu. Bu, yang kedua nih pertanyaannya, ini ada dari teman-teman ini. Peningkatan kasus anak secara nasional, menurut Ibu apakah ada peningkatan atau turun? Ada potensi peningkatan. Potensi ya, karena kan ini belum tutup tahun ya. Untuk anak korban kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual tapi juga fisik, psikis, verbal, dan seksual pastinya. Itu menurut data Simponi PPPA itu ada 16.000 anak per Oktober 2020. Per Oktober ini, berarti dari Januari sampai per Oktober 10 bulan ada 16.000 anak Indonesia mengalami kekerasan. Artinya dalam satu hari ada 53 anak menjadi korban kekerasan. Bisa dibayangkan seberapa besar itu peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau data anak konflik hukum sendiri tahun 2022 ada sekitar 4.200, kalau saya agak lupa datanya, dan sampai Oktober 2023, Januari sampai Oktober 2023 ada 3.800. Jadi ada potensi juga naik ya. Nah, angka ini hanya akan menjadi sebuah angka deret saja kalau kita tidak secara serius menyikapinya. Lah, peran KPAI sendiri bagaimana, Bu? Nah, kami salah satunya adalah kami mengingatkan kepada pemerintah bahwa ini manusia loh, di balik angka itu individu manusia utuh loh, anak-anak ini manusia utuh. Yang punya hak untuk hidup bebas dari kekerasan, punya hak untuk hidup didukung rehabilitasinya, termasuk anak konflik hukum, anak korban maupun anak saksi. Itu di semua undang-undang memandatkan hal itu. Anak berhadapan hukum, apapun status hukumnya mereka korban, mereka berhak dipenuhi hak-haknya. Jadi data itu tadi ini mengingatkan atau menjadi alarm sebenarnya. Alarm serius kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada anak berhadapan hukum,
memastikan tidak ada diskriminasi satupun kepada anak-anak tersebut. Semua anak punya hak yang sama. Kemudian yang kedua adalah menjadi alarm pemerintah, harus mulai mengoptimalkan pencegahan. Pencegahannya Bu ya, dan berarti mitigasi. Deteksi dini gitu tadi ya. Betul, dan mitigasi atau deteksi dini ini sangat penting sekali. Pencegahannya di mana? Pengasuhan dan pendidikan ini penting. Pengasuhan tidak sebatas memberikan pemahaman atau edukasi soal parenting, cara bagaimana merawat anak, cara bagaimana mengatasi ketika anak tantrum, tapi negara juga harus hadir menyediakan ruang-ruang konseling atau konsultasi keluarga. Bagi keluarga-keluarga rentan ini loh, kita kan tidak bisa menutup mata ada keluarga-keluarga yang waktunya habis untuk mencari nafkah, sehingga waktunya untuk mengasuh anak terbatas, tidak seideal gambar-gambar di televisi atau di sosial media seperti itu. Nah, inilah pemerintah harus hadir, bagaimana mendorong layanan-layanan konseling ini dekat, konseling keluarga ini dekat kepada keluarga-keluarga rentan. Karena anak yang berhadapan dengan hukum ini pasti keluarganya rentan. Nah, saya potong sedikit ini Bu. Tadi Ibu katakan, silakan Bu. Ibu katakan bahwa fungsi dari KPAI ini pengawasan. Ada potensi peningkatan dari tahun lalu ke 2023 ini. Langkah yang diambil sebenarnya dari KPAI sendiri dengan berkeliling, kemudian dengan melakukan pengawasan, kemudian dengan memberikan rekomendasi. Ada nggak, misalnya kalau kita ambil data 3 tahun ke belakang, apakah pada saat 3 tahun ke belakang itu ke sini, itu pernah nggak turun tren peningkatan kasus anak ketika KPAI memberikan rekomendasi dan penanganan kepada seluruh anak-anak? Jadi tantangannya adalah ketika rekomendasi itu muncul, apakah itu hanya menjadi selembar kertas saja? Betul sekali, saya sepakat itu. Atau pemerintah serius untuk menjalankan rekomendasi itu? Kalau pemerintah serius, tentunya akan ada dampak. Tapi kalau pemerintah tidak serius, bisa dilihat apakah ada pengurangan dan lain-lain. Makanya ini menjadi tantangan. Pemerintah, ayo bareng-bareng sekarang kita garap isu anak berhadapan dengan hukum, isu kekerasan terhadap anak ini isu lintas. Menurut Ibu ini, apa yang salah sih? Kok sampai 16.000? Kok sampai peningkatan terus? Apa sih yang salah di Indonesia ini? Kok makin bertambah gitu ya? Mungkin bukan apa yang salah ya, tapi lebih kepada inilah tantangan Indonesia. Ada banyak sisi yang masih perlu diperbaiki. Level pencegahannya ya. Pertama, pencegahan itu perlu dioptimalkan oleh semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, semua dinas. Bukan hanya tanggung jawab KPPA, tapi Kementerian Pendidikan, Kemenak, Kemensos, bahkan hingga sampai bawah Kementerian Desa pun punya kaitan terhadap itu. Karena perlindungan anak ketika sudah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, ini juga harus diseriusi. Kami mendapati ada satu kabupaten urusan perlindungan anak itu di satu bidang anggarannya hanya 100 juta setahun. Padahal ada 250 sekian desa. Bisa dibayangkan bagaimana bisa mengintervensi pencegahan ketika anggarannya kecil. Memang masalah tidak hanya sebatas anggaran ya, tapi ada di level kebijakan, regulasi dan kebijakan bagaimana. Karena kami juga masih menemui ada beberapa aturan pelaksanaan dari undang-undang itu malah berpotensi mengurangi hak anak. Berarti itu di regulasinya ya? Regulasi perlu mendapatkan perbaikan juga. Kemudian di level kelembagaan, belum semua kabupaten kota tersedia, kalau kita bahas SPPA ya, belum semua kabupaten kota tersedia LPKS. Iya betul, Bapas juga nggak tersedia kan? Iya. Bapas baru 90. Iya, betul sekali Bu. Apalagi LPKS. LPKS ini sangat penting sekali karena kita, saya perlu mereview lagi nih bahwa semangat SPPA itu adalah mencegah dampak buruk, dampak negatif dari sistem peradilan pidana pada anak.
stigma, kemudian anak menjadi putus sekolah, anak kemudian jadi tercerabut dari lingkungan sosialnya, anak terhambat untuk mencari pekerjaan di kemudian hari, seperti itu. Banyak sekali sebenarnya trauma-trauma ketika proses hukum itu berusaha dicegah oleh SPPA. Salah satunya adalah dengan diversi. Salah duanya adalah penghindaran pidana penjara. Untuk menghindarkan pidana penjara butuh sekali ada LPKS. Tapi bagaimana? Apakah sudah ada LPKS di tiap kabupaten kota seperti mandatnya? Artinya mungkin seperti ini, Bu. Kalau Ibu tadi katakan regulasi nih. Regulasi ini kan sebenarnya sudah ada nih. Nah, kita bicara tentang SPPA sendiri. Di situ sudah komplit loh, Bu. Sudah komplit mulai dari penawangan pra-adjudikasi sampai pos. Betul. Artinya di sini sudah dibentuk memang undang-undang sebuah regulasi itu yang sangat kompleks dan sudah terukur. Betul. Salahnya di mana? Pelaksanaannya masih belum optimal. Pelaksanaannya masih ada ego sektoral. Ya. Jadi ini urusannya ini urusannya ini urusan ini. Itu tidak bisa, makanya kembali lagi. Anak masuk tahap pra-adjudikasi aja deh, penyidikan. Iya. Itu tidak hanya urusan polisi loh. Tidak hanya urusan Bapas loh. Jadi menurut Ibu gimana? Pekerja sosial harus masuk juga mengintervensi anak dan keluarga. Tapi pelaksanaannya sudah loh. Beberapa tempat. Ketika pra-adjudikasi anak punya hak loh mendapatkan pendampingan hukum. Apakah sudah semua anak ketika masuk ke polisi diperiksa langsung ada pendampingan hukum dari pengacara? Sudahkah? Belum. Ada beberapa tempat. Ada beberapa. Belum semua anak mendapatkan hal itu. Nah, inilah yang mau didorong oleh KPAI tadi. Nah, pelaksanaannya ya, Bu ya. Iya. Jadi kami memotret pelaksanaannya seperti apa, makanya kami mendatangi beberapa Bapas. Beberapa kepolisian, ketemu dengan jaksa, hakim, pekerja sosial, pemerintah daerah, bahkan mitra-mitra CSO, dan anak yang berkonflik dengan hukum sendiri di LPKA maupun yang mereka mendapatkan diversi, untuk menggali, untuk mendengar sebenarnya ada kendala di mana saja, dan kita bersama-sama mencari solusinya di mana ini. Memang kita tahu tidak akan ideal 100%, tapi minimal tiap tahun ada progres peningkatan, perbaikan SPPA. Karena dengan SPPA menjadi lebih baik, pemerintah menjadi lebih serius menjalankan mandatnya, itu sama juga menyelamatkan anak kita. Tapi kalau misalnya diversi yang ada dalam undang-undang SPPA itu, diversi itu sudah salah satu itu loh, Bu, program pemerintah untuk menghindarkan anak dari kepenjaraan. Betul. Nah, betul, artinya itu sudah berjalan dong. Sudah, tapi saya mendapatkan beberapa informasi dari beberapa wilayah. Masih ada praktek diversi yang belum berkeadilan restoratif. Jadi tidak semua diversi itu berkeadilan restoratif, karena cenderung diversi yang ada, bukan tidak semua ya, tapi ada beberapa itu lebih kepada transaksional. Transaksional itu ganti kerugian. Hanya sebatas ganti kerugian saja terhadap korban. Padahal kita tahu tujuannya diversi sebenarnya mendorong anak untuk bertanggung jawab. Betul sekali. Jadi kalau anak tidak mengakui kesalahannya, itu sebenarnya belum boleh untuk diversi. Iya kan? Harus ada proses dulu. Berarti kenapa ini yang perlu nih dibangun pemahaman bersama. Jadi bukan untuk mencari keuntungan salah satu pihak, tidak, tapi sama-sama. Keadilan restoratif itu kan mau memulihkan semua pihak, bukan hanya korban, tapi masyarakat dan anak ini sendiri. Nah, ini yang perlu ini diingatkan kembali. Keadilan restoratif itu tidak sebatas keadilan restoratif saya sudah damai, sudah tidak. Tapi apakah anak muncul rasa bertanggung jawabnya? Rasa bertanggung jawab itu muncul ketika anak tersebut punya kesadaran saya sudah melakukan kesalahan, sehingga saya harus memperbaiki. Nah, kesadaran itu perlu dibangun lewat dialog-dialog oleh para pendamping. Makanya di diversi perlu kehadiran pendamping, selain PK Bapas, selain penyidik, tapi juga pekerja sosial, kemudian tokoh masyarakat, guru dan lain-lain. Nah, pendamping ini sebenarnya kami lagi sedang mendorong sekali, salah satunya
peran P2TP2A atau UPTD PPA di Kabupaten Itu yang sangat sering sekarang ini familiar ya. TP2. Iya, saya sambil minum dulu ya. Kalau ngomong SPPA saya sangat bersemangat. Berkeadilan seperti kata Ibu tadi, berkeadilan yang restoratif justice ya Bu ya. Iya. Oke, lakukan lanjut Bu, silakan. Jadi ketika UPTD PPA ini sebenarnya kan mandatnya adalah memberikan layanan pada bagi perempuan dan anak, termasuk anak yang dalam perlindungan khusus. Ya. Kita tahu anak berhadapan hukum itu masuk ke klaster anak perlindungan khusus. Ya. Anak yang wajib mendapatkan langkah-langkah atau upaya-upaya perlindungan khusus. Sehingga UPTD PPA harusnya memberikan layanan juga, pendampingan juga kepada anak konflik hukum, tidak sebatas anak korban. Tapi bagaimana, ada beberapa pertanyaan masuk ke kami, bagaimana ketika anak korban juga masuk ke UPTD? Berarti manajer kasusnya yang beda. Bukan kemudian UPTD-nya cuci tangan, tidak nangani. Lalu saya akan bertanya, saya di beberapa wilayah, terus siapa yang nangani? Bapas. Oh tidak, Bapas perannya bukan di sana. Bapas perannya adalah Litmas, melakukan observasi dan lain-lain, itu untuk mendukung proses peradilan pidana anaknya. Pendampingan Bapas itu ketika ini saja, ketika pemeriksaan dan lain, tapi pendampingan psikososial anak itu bukan kewajiban Bapas, pendampingan keluarganya. Apa Bapak sampai sana? Sampai sana kah Pak? Iya, biasanya seperti itu Bu. Artinya gini, PK Bapas itu sebenarnya sudah kompleks. Di dalam Litmas itu sebenarnya kalau kita membaca, itu semuanya sudah ada dari riwayat tingkah laku anak, kemudian riwayat keluarga dan sebagainya. Kan penggalian informasi toh. Betul sekali. Tapi bagaimana penguatan keluarganya? Supaya karena anak ini ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia akan kembali ke keluarga. Keluarga ini perlu dikuatkan kapasitasnya, diperbaiki pola pengasuhannya. Supaya nanti ketika putusan diversi atau pengadilan anak kembali ke orang tua sudah siap. Sebenarnya kalau menurut seperti yang Ibu katakan, artinya lembaga P2TP2A ini yang harus kita dorong kembali kan, supaya mereka mengetahui bahwa fungsinya ini loh. Betul. Bahkan ketika anak konflik hukum tidak punya pengacara, harusnya P2TP2A yang bergerak. Tidak anak bingung mencari sendiri, ya sudahlah, nggak ada pendampingnya siapa, PK Bapas. Oke, PK Bapas sebagai pendamping, tapi bukan sebagai pengacara. Betul. Kan beda ya profesinya. Nah ini makanya negara harus hadirnya di sana. Itu mandatnya negara. Berarti pelaksanaannya sekarang ini Bu ya. Iya, dan itu tadi ada banyak kompleksitas. Betul. Nah, ini makanya PR bersama. PR bersama untuk memperbaiki, kembali lagi bukan hanya mandatnya Dirjen Pemasyarakatan untuk memperbaiki diri, tapi juga aparat penegak hukum lainnya, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Mahkamah Agung, kemudian Kementerian Sosial, KPPA, pemerintah daerah, itu penting sekali. Baik, luar biasa Ibu ini, udah melanglang buana, kemudian menguasai semua tentang anak. Bu, terakhir nih, pertanyaan yang ketiga dari teman-teman, kasus anak yang lagi booming. Ibu ini kan mungkin punya sebuah sebuah kasus intens ataupun yang lagi fokus pada itu. Apa Bu? Kalau menurut Ibu dari tahun 2023 ini, dari awal sampai sekarang, apa kasus yang lagi booming ini yang sedang Ibu awasi? Kebetulan karena saya mengampu klaster anak berhadapan hukum dan anak korban kekerasan seksual, otomatis saya banyak fokusnya kasus kekerasan seksual juga. Selain kekerasan, maksudnya selain ABH-nya itu sendiri. Jadi memang kami melihat ini ada potensi tren kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak kita, karena ada banyak kondisi ya. Salah satunya adalah kontribusi pengasuhan. Pengasuhan dari orang tua Pak? Pengasuhan. Anak ditinggal oleh orang tua karena kondisi ekonomi, sehingga orang tua harus bekerja keluar wilayah, anak kemudian tidak diasuh secara optimal oleh kerabat,
atau bahkan saya juga mendapati anak ya sudah ditinggal saja di rumah. Berarti Ibu dapat saya simpulkan berarti itu salah satunya faktor penyebab. Iya, yang menyebab perilaku anak. Perilaku anaknya ya. Okay. Perilaku anak. Nah, tapi kembali lagi itu tidak menjadi tanggung jawab tunggal keluarga atau orang tua, tapi negara. Negara harus lagi-lagi negara itu. Oh, betul. Karena negara lah yang punya power. Yeah. Punya organ di mana saja, mulai dari pusat Jakarta sampai ke desa-desa, itu organnya negara semua itu. Oh. Sebegitu powerful negara. Untuk itu negara perlu kita dorong, perlu kita jaga supaya negara tetap menjalankan mandatnya sebagai negara peratifikasi konvensi hak anak, to fulfill, to protect, to promote juga terhadap anak. Nah, ini perlu ini. Berarti kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kekerasan seksual anak ya Bu ya, secara keseluruhan berarti. Ya, baik anak bisa sebagai anak konflik hukum atau pelaku maupun sebagai korban. Okay. Karena untuk kasus kekerasan seksual ini pelakunya cenderung adalah orang-orang terdekat. Itu yang lagi tren sekarang? Ya. Ya memang trennya seperti itu. Seperti itu Bu ya. Ya, banyak data dari Simponi PPA, KPAI juga datanya juga seperti itu. Saya sepakat dengan Ibu. Lagi tren sekarang itu adalah kekerasan seksual terhadap anak, dan rata-rata ketika terungkap pasti pelakunya sudah di proses hukum nih Bu ya. Nah, untuk anaknya sendiri apa sih yang dapat kita perbuat untuk anak, khususnya dari KPA ini, untuk anak itu sendiri sebagai korban? Nah, korban itu jelas ya, kita udah punya undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual tahun 2022. Oh sudah ya Bu ya? Sudah 1,5 tahun ini sudah ada. Di sana sudah dijelaskan sekali hak-hak anak korban kekerasan seksual, hak atas penanganan, hak atas pendampingan, hak atas pemulihan. Di dalam hak atas pemulihan ini ada hak restitusi. Restitusinya juga ada ya? Restitusi itu ganti kerugian atas penderitaan yang dia alami. Nah, restitusi ini harus diberitahukan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim kepada korban. Oh iya. Ketika korban tidak bisa atau aparat penegak hukum tidak bisa menghitung restitusi, ada lembaga khusus LPSK. LPSK ini jaringannya sudah banyak sekali dan dia punya mekanisme yang sangat responsif untuk itu, mendukung restitusi anak korban kekerasan seksual. Nah, hak atas penanganan, pendampingan, pemulihan, ini tugasnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah tadi ya? UPTD PPA. Oke. Makanya Undang-Undang TPKS memandatkan pemerintah daerah untuk memiliki UPTD PPA dalam waktu 2 tahun. Sampai bulan Agustus kemarin baru 254 kabupaten kota yang memiliki UPTD PPA. Itu di bawah dinas? Dinas PA. Perlindungan anak tadi Bu ya. Di kabupaten kota, provinsi, kalau kementerian juga punya sendiri SAPA 129. Oh, mantap sekali. Ya. Bu, kita potong sebentar. Ada pertanyaan dari Oke, Bu, harapan Ibu ini Bu. Harapan Ibu terkait dengan penanganan perkara anak ini yang memang lagi sekarang ini trennya naik, kemudian banyak kasus yang asusila. Harapan Ibu untuk pelaksanaan daripada undang-undang SPPA terhadap anak ini gimana? Harapan terbesar saya adalah kita semua, khususnya para pihak yang berkaitan langsung dengan proses SPPA ini punya perspektif yang sama, bahwa anak berhadapan dengan hukum, apapun status hukumnya dia adalah korban. Iya. Tidak ada satupun anak lahir ke dunia dia sudah tahu melakukan pelanggaran tindak pidana. Tapi lingkungan di luar diri anak itulah yang membentuk bagaimana perilaku anak, bagaimana karakter anak, bagaimana emosi anak, dan lain-lain. Untuk itu perspektif ini perlu wajib hukumnya dimiliki oleh semua aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bisa menghasilkan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap anak. Ya, betul. Kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya sebatas kalimat loh ya. Tapi ini sangat dalam. Apakah peraturan yang kita bikin itu benar-benar ini terbaik untuk anak atau tidak? Kalau prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak itu dijalankan, saya yakin sekali tidak akan ada lagi
pemidanaan terhadap anak yang penjeraan atau punitif, tapi benar-benar keadilan restoratif. Berarti kalau saya boleh saya boleh memberikan kesimpulan, seandainya kepentingan terbaik bagi anak versi tadi yang Ibu katakan, apakah nih pidana penjara itu alternatif terakhir loh? Oh betul, ya kan? Betul. Nah, tapi masih ada diberikan pidana penjara bagi anak. Itu kepentingan terbaik bagi anak. Nah ini makanya kehadiran PK Bapak sangat penting. Iya betul. Litmasnya ini. Iya. Untuk benar-benar nih prinsip pemenjaraan menjadi alternatif terakhir ini benar-benar terlaksana. Kan SPP ada 10 prinsip itu, saya sampai lupa saya. Nah, ini salah satunya penjaga gawangnya ini adalah Litmas Bapas. Iya, Litmas. Betul. Nah, kalau memang sampai anak tersebut harus dipidana penjara, ya berarti pemidanaan penjara itu yang masuk dalam fase post adjudikasi. Iya. Ini juga harus berkeadilan restoratif. Ada program-program pembinaan rehabilitatif yang diberikan. Iya, yang diberikan untuk mengkoreksi perilakunya. Artinya Ibu sudah kepentingan terbaik bagi anak yang Ibu katakan tadi, itulah dia. Anak diberikan program-program yang berkeadilan restoratif justice, begitu? Bukan program yang berkeadilan. Keadilan restoratif ini seperti saya menganalogikan kacamata. Cara pandangnya kita. Oke. Ketika kita akan mengintervensi anak. Mengintervensi lewat program rehabilitasi misalnya seperti itu. Yeah. Oke, yang berkeadilan, kita pakai kacamata keadilan restoratif. Berarti yang harus mendukung pemulihan anak. Pemulihan apa saja? Restor ya Bu ya, pemulihan iya, ya. Okay. Tidak hanya pemulihan pada fisik anak, tapi pada psikis, pada emosional anak ini juga, pada perkembangan spiritual anak ini juga perlu juga. Jadi itu banyak itu. Nah ini perlu direhabilitasi karena sebenarnya ujungnya, garis finishnya program rehabilitasi bagi anak dalam pelaksanaan pemidanaan ini adalah adanya perubahan perilaku anak. Iya, setuju deh, sepakat. Nah, perubahan perilaku anak ini nggak muncul tiba-tiba loh. Ini bukan takdir seperti itu. Tapi perlu komponen-komponen, perlu intervensi pada anak. Intervensi yang mengedepankan konseling, dialog ya. Karena dengan konseling itu luka-luka psikis anak, luka-luka pengasuhan di masa lalu itu bisa terintervensi, bisa terpulihkan. Ya. Akan terbuka itu lapisan-lapisan luka anak. Untuk itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Pemasyarakatan, bahkan Undang-Undang Dasar itu dituliskan salah satu hak dasar bagi anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak, diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Manusiawi dan bermartabat. Itu itu sangat sulit. Kita perlu refleksi, apakah kita sudah melakukan itu? Iya. Kembali berkaca pada diri sendiri Bu ya. Iya. Dan kembali lagi, apakah kebijakan yang sudah ada ini sudah memperlakukan anak dengan manusiawi tanpa kekerasan? Karena gambaran saya pribadi berinteraksi langsung dengan anak konflik hukum secara intensif mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang. Sekarang saya masih intensif dengan anak konflik hukum. Mereka berangkat dari pengasuhan yang kurang ideal, atau istilahnya pengasuhan disfungsi. Okay. Itu pengasuhan disfungsi itu pengasuhan yang ada kekerasannya, kemudian ada penelantaran, pengabaian, sehingga itu mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Bukan kecerdasan intelektual. Kalau kecerdasan intelektual anak dikasih les, bimbingan belajar, nilai bisa naik. Iya, betul. Tapi kecerdasan emosional ini muncul dari perlakuan pengasuhan yang penuh kasih sayang. Tiap hari dipeluk oleh orang tuanya. Peran orang tua di situ sangat penting. Iya. Namun kembali lagi di awal, kalau orang tua tidak mampu menjalankan peran itu, negara harus hadir. Negara lagi. Betul, iya. Iya, siapa lagi yang punya organ hingga RT RW? Iya. Negara. Sepakat. Ya, negara ini so powerful. Iya. Oke Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu sungguh-sungguh berarti sekali buat kami. Artinya kami sebagai PK Bapak juga yang merasa bahwa, waduh, ini ilmu baru ini.
pencerahan buat kami di lapangan ketika kita melaksanakan undang-undang sistem peradilan pidana anak itu. Mungkin terakhir Bu, apa sih yang bisa Ibu berikan kepada Sobat Ciamik? Sobat Ciamik itu Ciamik Bapas Pontianak loh Bu. Oh begitu? Iya. Oh baik. Fansnya Sobat Ciamik, silakan Bu. Oke. Saya sangat berterima kasih dengan teman-teman Bapas Pontianak ya. Luar biasa sekali. Karena peran PK Bapas itu sangat vital untuk mendukung pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum. Lewat Litmas Bapasnya, lewat program pengawasan pasca putusan diversi ataupun putusan pidana ini sangat berdampak bagi anak. Namun kembali lagi PK Bapas tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi dengan semua pihak, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan rumah sakit, dengan swasta ini sangat penting, dan pemerintah daerah pun wajib untuk mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Ada mandatnya di Undang-Undang SPPA dan peraturan pemerintah turunannya PP 78 itu juga sudah menyebutkan apa saja mandatnya pemerintah daerah. Jadi yuk kita mulai hari ini semakin bersemangat lagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak berkonflik dengan hukum, mendukung pemulihan mereka. Karena setiap anak punya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Luar biasa. Tadi statement dari Ibu Dian bahwa satu kata buat Pontianak ngangenin. Sekarang satu kata buat Bapas Pontianak. Penuh keceriaan. Perlu keceriaan. Oke, Sobat Ciamik, terima kasih Ibu Dian, terima kasih sudah hadir di Bapas Pontianak. Nanti boleh Bu, silahkan tongkrongin Mbak Ponti channel, di YouTube channel kita ada, ataupun nanti di Instagram kita. Oh baik. Oh saya sampaikan itu atau bagaimana? Nggak perlu. Oh saya akan nonton itu ya. Iya, karena ini menurut saya ini bentuk bagian dari proses promotif. Ya, mandat betul. Negara ada saatnya promotif, mengedukasi. Iya. Betul. Mungkin viewernya belum banyak, tapi ketika ini dilakukan secara kontinu pasti akan punya dampak besar. Betul sekali. Saya Jadi yakin semangat Bu, selalu. dengan Ibu datang sini pasti viewer naik. Baik. Saya senang sekali ketika direpoti oleh siapa saja, oleh teman-teman PK Bapas. Silahkan repoti saya. Oke, baik. Kan nomor Ibu saya simpan. Oh boleh, silahkan dibagikan juga boleh. Tapi direpoti untuk kasus anak ya, untuk saya sama anak. Oke, Bu Dian, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Sampai ketemu kembali di lain waktu Bu ya. Siap. Terima kasih. Sobat Ciamik, itulah tadi bincang-bincang singkat kita dengan Ibu Dian Sasmita, Komisioner KPAI. Semoga dari ke depan bintang tamu kita bisa hadirkan lagi Ibu Dian Sasmita. Sampai ketemu kembali Sobat Ciamik, sampai jumpa.